Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adan Hakim untuk mendengarkan kisah-kisah yang insya Allah akan menjadikan inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Adan Hakim. Pada malam kali ini saya kedatangan tamu yang udah lama gak jumpa, kurang lebih udah 3 tahun. Kalau gak salah dia tuh namanya itu Lutfi Irsan Fadilah. Betul? Betul, Pak. Oke, apa kabar? Selamat malam. Tapi sana aja dia juga tetap sudah sesuai protokol kesehatan, pakai masker dan sudah cuci tangan dong sebelumnya. Dan dia juga sebelum take ini udah mengenakan atau memakai hand sanitizer. Selamat. Nah, sebelum dia menceritakan tentang story hidupnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe channel YouTube saya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu, biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Yuk. Udah 3 tahun ya? 3 tahun, Kamu Pak. tuh kemana aja sih? Jelek banget. Aduh, orang-orang udah datang ke sini, silaturahmi, tapi ini seolah-olah hilang, ditelan zaman gitu, seperti itu. Kerja, Pak. Saya kerja. Kerja di mana? Kerja di salah satu restoran cepat saji. Oh, restoran cepat saji ya. Oh, berarti kalau lapar tinggal makan ya? Tinggal makan. Oh, benar gitu ya? Benar. Oh. Amazing ya. Jadi kalau kalian pengen seperti Kang Lutfi ini, ya kamu bisa bekerja ke restoran cepat saji, karena kalau di sela-sela waktu istirahat mungkin bisa cicip-cicipin, mungkin seperti itu ya. Bisa, Pak. Tapi tetap ada aturannya, mungkin ya, gak harus mencicipin, enggak ya, jadi ada aturannya ya. Nah, daerah mana? Saya kerja di daerah Majalaya, Pak. Masih di Majalaya. Masih Katanya di Majalaya. kamu tuh di luar kota katanya. Di luar kota enggak sih, Pak, paling di Bandung. Di Pernah di Bandung. Bandung cuma Di kota Madianya? Di kota Madia. Berapa lama? 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Tapi kenapa itu dipindahkan ke daerah sini atau kamu resign atau gimana? Dipindahin, Pak. Jadi di sana kan udah full karyawan, dipindahin lagi ke Majalaya. Oh, dari itu jadi lebih enak buat dia. Lebih enak dekat Lebih ke enak, rumah. lebih dekat ya. Tapi lebih enak dekat ke rumah, tapi kenapa jarang ke sini ya kan? Aduh. Ya Oke, kan Bapak sibuk pas sekarang. Banyak project lah. Film ini muncak. Alhamdulillah, emang puncak emang itu rutinitas ya. Ngomong-ngomong, untuk boleh gak saya ngobrol mempertanyakan tentang mungkin agak menyinggung tentang your job, gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Kamu nyaman gak sih bekerja di tempat seperti itu? Ya nyaman gak nyaman sih, Pak, pasti namanya juga kerja kan. Pasti ada sisi nyaman sama enggaknya. Oh, jadi ada si nyamannya, ada si enggaknya. Kalau boleh tahu sisi nyamannya seperti apa? Si nyaman yang pertama pasti dekat, Pak, kerja dekat ke rumah. Dekat ke rumah. Dekat ke rumah, jadi nggak jauh lah, nggak ngekos. Oh, jadi gitu. di dagdug ya? Di dugdag ya? Oh, jadi aman. Aman. Oke. Jadi tidak terlalu menguras bensin juga. Nah, betul, Pak. Oke, itu sih nyamannya. Oke, kira sih nyamannya itu uangnya gitu dan sebagainya. Oh, ternyata enggak, cuma hanya jarak tempuh saja berarti ya. Kalau sisi gak nyamannya? Sisi gak nyaman paling kalau di kerjaan, Pak, pasti tekanan ya. Yang pertama tekanan dari perusahaan. Di perusahaan, di restoran cepat saja juga ada Pasti ada tekanan. tekanannya. Oh, ada tekanan juga. Tekanan. Selain tekanan? Paling kalau libur, Pak, libur gak bisa weekend. Berarti gak bisa camping Gak berarti bisa ya? camping sekarang. Kasihan banget gak bisa camping. Sedih banget ya. Oh, jadi liburnya itu weekday. Dari Senin sampai Jumat milih gitu. Iya, Hanya sehari dalam satu minggu. Dan kamu terus menjalani itu karena butuh, Pak, kebutuhan. 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 Oh, jadi kamu gak ikhlas berarti. Ikhlas. Oh, Pak, ikhlas. Tapi agak terpaksa. Agak sedikit. Oh, agak sedikit terpaksa. Oke.
Kalau boleh tahu emang tekanan seperti apa sih yang dilontangkan dari pihak perusahaan ke karyawannya atau gimana? Paling Ada target nggak? target ada. Oh, harus ada target. Target. Kalau di target paling dari budget Pak, dari budget pendapatan per bulan itu pasti ditarget dari pendapatan. CD juga, CD kan dijual. CD itu apa sih? Album CD jadi Oh, kirain CD itu celana dalam. Sorry. Oke. Oh, jadi kaset ya. ya Oh, jadi ada jual CD juga. jadi jualan CD. Oke. Terus, jadi kalau seandainya target gak tercapai, Paling kalau sebulan 2 bulan masih dikasih kelonggaran Pak. Cuman paling kalau terus berjalan nggak masuk target pasti ada adjustment. seperti apa maksudnya? Paling teguran ke manajer saya atau karyawannya itu ada dipindah-pindahin. Oh gitu. Itu kenapa sih bisa gak tercapai gitu targetnya? Faktor yang menyebabkannya apa sih biasanya? Paling kalau menurut saya faktornya yang pertama COVID Pak. COVID. Oh, jadi ada pandemi ya. Selain itu, atau mungkin gara-gara cuaca, mungkin hujan atau panas atau apapun itu tiba-tiba. Tapi kan online juga kan mungkin? Online bisa. Oh, online juga bisa. Oke. Berarti ketika pihak perusahaan menegur ke manajer menegur ke karyawan. Karyawan. Oke. Tapi menerima. Ketika kamu ditegur, menerima aja. Mau gak mau pasti harus menerima Pak. Menerima, oke. Kalau boleh tahu sih emang nominalnya itu berapa sih? Di angka berapa gitu? Target pencapaian per bulannya itu? Oh boleh disebutin Pak? Ya targetnya, nominalnya. Paling sampai 500 300 Pak. 300 sampai 500 Juta. Iya. Wow, it's very. Ini sebuah nominal yang fantastis gitu ya. Oke, mungkin kalau kalian tahu dia bekerja di restoran cepat saji yang seperti apa, kalian boleh komen ya. Oke. Dan kamu terus menjalani setiap harinya. Kamu kan merasa aku nih liburnya pernah nggak liburnya hari Jumat? Pernah hari Kamis kayak Hari gitu. Kamis. Aduh, kenapa sih aku liburnya hari ini? Pernah nggak kamu merasakannya kayak gitu? Pernah sih Pak. Emang rasanya seperti apa sih ketika orang-orang ketika hari Minggu itu pada weekendan gitu, charge atau healing mungkin zaman sekarang ya. Tapi kamu harus bekerja. Apa sih perasaan kamu? Ya yang kecewa sih enggak sih Pak ya. Cuman agak iri pasti kalau lihat orang gitu kan. Weekend bisa main, bisa ini kan. Kalau saya kan enggak kerja. Emang kamu pasti dalam hidup punya target pencapaian kan? Pasti punya Pak. Emang yang kamu harapkan dari pekerjaan itu apa sih? Ya target yang paling diharapkan saya buat sekarang sih Pak. Paling buat kebutuhan aja sih, buat kebutuhan sehari-hari gitu, buat jajan lah, buat inilah, nabung lah Pak, Oh, nabung. nabung. Jadi nggak pernah dikasih ke orang tua, nggak pernah. Ya paling dikasih. Oh, dia orang Dikasih juga buat suka orang ngasih. tua juga. Oh, jadi uang yang kamu dapatkan itu buat orang tua Buat juga, orang tua buat juga. ditabung Iya. juga. Benar ditabung atau Iya, enggak? Ditabung Pak. Oke. Wow, udah ditabung, berarti udah lama banget. Berarti sekarang udah menggunung nih kayaknya uangnya ya. Amin. Dan kamu terus menjalani ini meskipun agak sedikit terpaksa. Ya, gitu lah Pak. Dengan alasan karena aku butuh gitu. Ya, Kamu pernah gak mencoba, aku nih pengen nyari lagi atau berbisnis atau pekerjaan yang layak seperti kayak orang-orang bisa liburnya Sabtu Minggu. Pernah gak sih? sekilas pernah Pak, tapi untuk sekarang nyari kerja kan susah Pak. Nyari kerja susah. Jadi belum mau keluar dari zona nyaman lah. Belum mau keluar dari zona nyaman yang Oh, sekarang. dan sekarang kamu merasa nyaman aja di tempat pekerjaan kamu? Terjebak sih Pak. Terjebak? Oh, oke, terjebak. Oh my god, terjebak. Oke. Terjebak di zona yang seperti itu berarti ya. Jadi agak ada nyamannya, ada enggaknya. Oke, pernah kepikiran mau berbisnis? Sekarang sampai sekarang Pak, mau Pak. Oh, Mau mau. banget. Oh, udah ada planning ya? Planning, pengen. Emang bisnis seperti apa sih yang kamu akan digarap ke depannya? Ya pengennya sih yang pertama dari makanan Pak, dari makanan, pakaian lah. Jadi apa sih? Simpelnya jadi bukan simpel. Jadi buat anak-anak sekarang gitu Pak, anak-anak modern lah. Pengen planning kedepannya kayak gitu. Jadi pengen buka usaha, cuman temanya tema
modern. Maksudnya makanan atau pakaian apa sih? Iya, makanan sama pakaian, Pak. Oh, jadi yang temanya Planning. planningnya buat modern gitu maksudnya, Iya. temanya modern. Seperti apa sih makanan yang tema modern kayak gimana? Paling Sebelah kayak gitu. yang enggak juga, Pak, Oh, yang yang seperti apa? yang belum ada kayak minuman. Seperti apa? Minuman plesetan gitu, Pak. Jadi kan kalau sekarang banyak ya kayak kopi janji jiwa yang kayak gitulah. Apa? Janji jiwa yang kayak gitu. Janji jiwa. Hmm. Itu apa itu? Kopi, Pak. Kopi janji jiwa. Oh, ada. Ada. Saya baru dengar ada kopi janji jiwa, kopi janji jiwa. Jiwanya dijanjiin atau gimana sih maksudnya? Kurang tahu, Pak. Emang itu hanya nama saja gitu? Nama brand aja. Oh, nama brandnya kopi janji jiwa. Oh, nama brandnya. Dan kamu juga ingin ceritanya mau menggarap minuman juga. Seperti apa yang akan kamu garap? Brandnya pernah kepikiran nggak brandnya apa sih? Belum sih, Pak. Cuman kalau planning pengen kayak ada boba-boba gitu. Oh, oke. Emang sekarang lagi populer ya? Tadi katanya makanan sama pakaian, tapi ketika kamu memaparkan kok jadi minuman. Ya kan Bapak nanyanya minuman enggak. minuman Oh, dulu. gitu. Oke, sekarang kalau makanannya apa sih? Kalau makanan paling di kayak yang simpel aja, Pak, kayak sekarang kan bakso lah, mie bakso kayak mie bakso atau surabi. Kan pernah, Pak, sebelum kerja ngerintis surabi dulu. Surabi. Oke, surabi itu apa sih? Surabi itu apa sih? Kayak Bapak belum pernah? Tahu, surabi itu adalah makanan khas Sunda. Sunda. Salah satu makanan khas Sunda. Kayak tahu juga sih, takutnya salah ya, sorry so much. Jadi itu dari tepung sebenarnya. Kadang-kadang suka dikasih oncom atau telur. Atau mungkin topping-topping yang lainnya. Gitu. Saya sih tadi cuma ngetes aja sih sebenarnya. Sebelum kerja pernah, Pak? Oh, pernah, surabi. Surabi Sama bakso tahu. oke, tapi kenapa harus berhenti? Waktu itu tuh kan banyak mungkin, Pak, ya. Jadi ngerintisnya nggak sendiri. Ada 3-5 orang. Oh, jadi bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, kalau bareng-bareng kadang-kadang kadang-kadang suka mengandalkan yang satu, tiba-tiba udah kayak gitu jadi menyalahkan yang satu, salah paham akhirnya selesai deh bubar. Seperti itu ya. Oke. Berarti sekarang planningnya mau sendiri gitu. Pengennya paling sendiri, paling kalau sama teman paling berdua, Pak. Oke. Bisa dong saya ikutan bisnis. Aduh. Oke. Berarti itu untuk makanannya seperti itu, minumannya juga emang seperti itu. Kalau pakaiannya seperti apa sih? Apa t-shirt, polos, apa sweater, hoodie atau jaket atau celana dan sebagainya atau apa? Paling kalau mau, Pak, di t-shirt. T-shirt yang seperti apa sih? Paling yang bisa ini, Pak, kayak polosan gitu. Jadi enak lah. Jadi ngambilnya, jadi kalau pengen ada yang kayak bapak sekarang. Jadi kan kalau ada yang ini gampang, kalau pengen yang gambar yang itulah bisa diatur. Aduh ini buka kartu ini. Oke. Oke, saya sih sebenarnya gak mempromosikan ya. Jadi kalau kalian juga butuh t-shirt, butuh apapun itu